Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mutuah dari kelompok 12. Saya ingin memaparkan judul makalah saya yang berjudul Budget Perubahan Aktiva Tetap dan Budget Kas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak dari makalah kami. Tujuan dari anggaran kas adalah kita bisa mengetahui bagaimana keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam suatu periode, dan selanjutnya dari segi aktiva tetap, kita bisa mengetahui pembelian aktiva tetap baru dan perubahan aktiva tetap baru serta pemanfaatan aktiva tetap yang lama. Jadi sekian dari abstrak kelompok kami, dan kita langsung masuk ke paparan materinya. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Jadi kas sendiri sangat penting, baik jumlah kas yang memadai ataupun yang mengurangi. Jikalau jumlah kas itu memadai, itu sangat penting bagi kelancaran usaha perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, dan apabila jumlah kas itu berkurang, itu akan mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban dan terganggunya operasional perusahaan itu sendiri. Dan lanjut, budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap dikenal capital addition budget, ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Dan lanjut ke paparan materi selanjutnya. Adapun perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, atau membeli gedung-gedung baru untuk menambah gedung-gedung yang lama yang sudah ada sebagainya. Lanjut ke poin B, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada dan sebagainya. C. Menambah aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisah dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan. Poin D. Perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Lanjut ke poin C. Penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merana kelebihan kapasitas dan sebagainya. Lanjut ke poin terakhir, poin F. Penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Dan lanjut dan masuk ke poin baru, kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalan perusahaan. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai alat dasar untuk menyusun budget kas, karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap. 1. Budget unit yang akan diproduksikan
khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Kondisi aktiva tetap yang lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap yang lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan aktiva tetap. 3. Tersedianya modal yang dimiliki perusahaan, dan itu sangat penting untuk perubahan aktiva tetap tersebut. Dan lanjut ke poin keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan reproduksi. Lanjut ke poin kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan pergantian aktiva tetapnya. Metode yang digunakan depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Aset dan aktiva tetap atau aset tetap adalah aset terwujud jangka waktu yang digunakan oleh bisnis untuk menghasilkan pendapat. Aset pemberian keuntungan atau finansial jangka panjang bagian perusahaan karena memiliki manfaat yang lebih dari 1 tahun. Dan aset tetap juga dikenal sebagai aset modal dan dilambangkan dengan istilah properti, pabrik, dan peralatan neraca. Aset tetap tidak dapat dengan mudah diubah menjadi kas. Dan lanjut ke poin selanjutnya, fungsi aktiva tetap. Jadi fungsi aktiva tetap itu yang pertama, aset. Informasi tentang aset organisasi akan membantu Anda memperoleh pelaporan keuangan yang akurat, penilaian bisnis, atau analisis keuangan yang menyeluruh. Dan lanjut ke poin selanjutnya, sebuah organisasi menggunakan laporan dan neraca ini untuk mencatat, mendepresiasi, membuang aset, dan analisis menggunakannya untuk mempelajari keuangan perusahaan. Dan poin selanjutnya, representasi yang diperjelaskan dari jumlah modal organisasi dan nilai aset untuk keuntungan finansial yang diikuti. Evaluasi masalah dalam bisnis. Dan poin selanjutnya, informasi tentang aset tetap dan penyusutannya juga digunakan oleh ahli keuangan untuk melaporkan apakah organisasi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dan poin terakhir, untuk memastikan profitabilitas aset tetap, rencana tidak depresiasi harus diperiksa. Rencana tindakan depresiasi itu harus diperiksa. Dan lanjut ke poin selanjutnya, jenis-jenis dan contoh aktiva tetap. Jadi jenis aktiva tetap itu yang pertama bangunan, mencakup semua fasilitas yang dimiliki oleh entitas. Kedua itu komputer, termaksud semua jenis peralatan komputer itu sendiri seperti server dan komputer desktop dan laptop. Dan selanjutnya itu peralatan lunak dari komputer itu sendiri yang biasanya hanya menyertakan jenis-jenis perangkat lunak yang paling mahal. Semuanya lainnya dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya. Lanjut ke poin selanjutnya, konstruksi sedang berlangsung. Ini adalah akumulasi yang mencatat biaya konstruksi
Setelah aset atau biaya bangunan selesai, saldo dipindahkan ke akun aset tetap yang relevan. Dan lanjut ke poin selanjutnya, furnitur dan perlengkapan meliputi meja, kursi, lemari, arsip, dinding, sublist LED, dan lain-lain sebagainya. Dan lanjut ke aset yang tidak terwujud atau aset yang tidak berwujud, mencakup semua aset tak berwujud seperti biaya paten, goodwill, dan hak cipta. Dan selanjutnya tanah. Tanah termasuk biaya pembelian tanah, mungkin juga termasuk biaya perawatan tanah itu sendiri yang dicatat dalam akun terpisah. Lanjut ke poin selanjutnya, karakteristik aktiva tetap. Sebagian besar bisnis kecil menggunakan beberapa bentuk aset tetap dalam operasinya. Aset tetap adalah sumber daya yang dilaporkan bisnis di bagian aset di neraca, biasanya di bawah klasifikasi properti, pabrik, dan peralatan. Contohnya aset berwujud termasuk komputer, gedung, dan tanah. Jenis aset ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan aset lainnya. Bentuk budget perubahan aktiva tetap dan kas. Saat pertama, poin A-nya pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin. Untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, pembelian gedung baru untuk menambah gedung yang sudah ada, dan sebagainya. Dan lanjut ke poin B, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Dan lanjut ke poin C, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisah dengan aktiva tetap yang lama yang bersangkutan. Dan lanjut ke poin D, perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar berfungsi kembali dengan baik. Dan lanjut ke poin selanjutnya, perbaikan berat. Lanjut ke poin E, penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan mereka kelebihan kapasitas dan sebagainya. Dan lanjut ke poin F, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan mempunyai tiga kegunaan pokok, sebagaimana pedoman kerja, sebagaimana alat koordinasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalan perusahaan tersebut. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena perubahan aktiva tetap ini sendiri akan mempengaruhi kas tersebut. Dan lanjut ke poin selanjutnya, tujuan anggaran kas akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Muhammad Syukran Aditya Izul Haq
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam satu periode tertentu, beserta penjelasan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Adapun beberapa tujuan anggaran kas. Yang pertama, alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Yang keenam, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Cara menyusun anggaran kas. Menghitung penerimaan kas. Secara umum, penerimaan kas berasal dari penagih piutang, penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain non-operating, misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Menghitung pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama operating dan biaya bukan utama non-operating. Contohnya, pembelian bahan baku secara tunai, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, dan pembayaran biaya pabrik tidak langsung. Susunan anggaran kas. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, selanjutnya kamu dapat menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas. Namun, akan lebih baik jika pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang masuk, sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. Faktor yang mempengaruhi penerimaan kas antara lain: yang pertama, anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar penjualan, maka akan memperbesar penerimaan faktor kas. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas. Persaingan yang lebih lunak akan kemungkinan perusahaan memperbesar pula penerimaan kas. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan syarat pembayaran, term of payment, yang ditawarkan perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam menagih piutang. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam menghitung piutang. Selanjutnya, budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengangguran, penjualan aktiva tetap. Poin berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, antara lain: yang pertama, budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas bahan yang mentah akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Persaingan akan lebih keras dan memperkecil pengeluaran kas. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap supplier bahan mentah. Yang keempat, syarat pembayaran, term of payment, yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Yang kelima, budget upah tenaga kerja langsung. Yang keenam, budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketujuh, budget biaya administrasi. Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Yang kedelapan,
Budget perusahaan akan tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Penambahan aktiva tetap memperbesar pengeluaran kas. Dan yang terakhir, rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain atau non-operating, seperti misalnya biaya bunga, biaya sewa, dan biaya sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.